Sejarah kita memang banyak terselimuti misteri. Salah satunya berkaitan dengan sosok Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Mulai dari siapa ayahnya dan seputar kehidupannya. Selama ini tertulis dalam sejarah bahwa ayah beliau bernama Raden Sokemi Sosrodihardjo. Tapi ada versi lain yang mengatakan bahwa ayah beliau adalah Pakubuwono X, sang raja dari Keraton Surakarta. Pada tahun 1966, salah satu pidato Soekarno yang terkenal adalah Jas Merah, kependekan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tetapi mengapa tempat bersejarah, tempat diproklamirkan negara Republik Indonesia, yaitu Rumah Jalan Pegangsaan nomor 56, diratakan dan pemerintah Republik Indonesia tidak berusaha membuat replika di tempat yang sama? Semua itu akhirnya menjadi misteri dalam sejarah kita. Pada seminar Bung Karno sebagai pewaris zamannya yang diadakan oleh Akademi Jakarta di Cemara 6 Galeri Museum 27 Juni 2019 yang dihadiri juga oleh Guru Soekarno Putra dan salah satu pemateri, Profesor Dr. Tuti Herati N. Roseno, memaparkan tentang silsilah Soekarno. Dalam pemaparannya tersebut, merujuk tulisan Profesor Gunawan Sumotiningrat dan Ari Wulansari yang berjudul Pakubuwono X, 46 tahun berkuasa di Tanah Jawa, di mana disebutkan Soekarno adalah putra dari Pakubuwono X dari selir perempuan Bali dari Buleleng, Ida Ayu Nyoman-Rai. Lalu pertanyaannya, kenapa dalam sejarah tertulis ayah Soekarno adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo? Menurut Kanjeng Pangeran Haryo Karyonegoro, penasehat spiritual Keraton Surakarta, dalam wawancara dengan wartawan media online, hal tersebut dilakukan untuk keamanan Soekarno karena Pakubuwono X tahu bahwa Soekarno kelak akan mengusir Belanda dari tanah air, sesuai pesan leluhurnya Pakubuwono VI. Dalam sabdanya mengatakan kelak 100 tahun lagi atau 3 generasi dari keturunan Pakubuwono VI akan ada seseorang yang mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Atas dasar hal itu, maka Pakubuwono X memerintahkan Raden Sukemi Sosrodihardjo untuk menikahi dan menjaga istrinya Ida Ayu Nyoman-Rai yang saat itu sudah mengandung Soekarno, agar Belanda tidak mengetahui bahwa Soekarno adalah putra Pakubuwono X. Atas dasar itu, Pakubuwono X mengungsikan Ida Ayu Nyoman-Rai ke Surabaya menjadi rakyat biasa yang jauh dari jangkauan sorotan publik demi keamanan dan keselamatan jabang bayi Soekarno. Pada bulan Desember 1921, Pakubuwono X melakukan kunjungan dinas ke Semarang, Pekalongan, Cirebon, dan Priangan Timur. Setelah itu, ia tinggal cukup lama di Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Pada periode tersebut, diduga kuat ia sedang mempersiapkan masa depan Soekarno yang belakangan menimba ilmu di ITB, Bandung. Saat itu, Pakubuwono X diam-diam menitipkan sebagian hartanya, yaitu berupa emas lantakan, kepada orang-orang terpercayanya, termasuk ulama pemilik pondok pesantren Salaf Ciaur Beti Ciamis. Kelak, lewat sosok Inggit Kinarsi, secara rahasia harta kekayaan itu dipergunakan untuk mendukung perjuangan Soekarno. Raja yang berkuasa selama 46 tahun, yaitu antara tahun 1893 sampai dengan 1939, itu memiliki reputasi hebat di dalam dan di luar negeri. Aset raja-raja Nusantara, yaitu 57,150 ton emas yang termaktub dalam The Green Hilton Memorial Agreement, 60% diantaranya milik Pakubuwono X. Konon, pada tahun 1935, Pakubuwono X memberikan mandat khusus kepada Soekarno untuk mengurus aset itu
Selama masa kekuasaannya yang panjang, yang diwarnai oleh 13 kali pergantian gubernur jenderal Belanda, Pakubuwono X tetap bertahan. Kewibawaannya di mata rakyat tetap kukuh. Jelas, ini kelihayan membawa diri dan efek dari lobi politik tingkat tinggi. Namun demikian, dari lubuk hati paling dalam, ia sadar jadi dirinya sebagai cucu Pakubuwono VI yang dapat dibuang Belanda ke Ambon pada tahun 1893. Dendam masa lalu itu masih disimpan rapat-rapat. Kajian metafisika dan teori komunikasi transdimensi memang membuktikan ada perbedaan antara Mr. Soekarno dengan Insinyur Soekarno. Dua nama ini menurut kajian itu adalah dua orang hebat yang dimiliki Indonesia. Memang, secara ilmiah belum bisa dibuktikan siapa itu Mr. Soekarno dan siapa itu Ir Soekarno. Namun konon kabarnya, MR itu bukan singkatan untuk gelar panggilan dalam bahasa Inggris, yaitu Master dalam artian tuan atau bapak. Tetapi MR di sini adalah singkatan dari kepanjangan nama Muhammad Rasul Soekarno. Nama itu panjang sehingga disingkat Mr. Soekarno, di mana huruf M dan huruf R dituliskan dengan huruf kapital. Sedangkan untuk panggilan bapak atau tuan, dalam bahasa Inggris sering ditulis M dengan huruf kapital dan R ditulis dengan huruf kecil saja. Jadi untuk penulisan yang benar adalah Mr. Soekarno. Konon, Mr. Soekarno masih hidup. Sempat beberapa kali ada yang bertemu dengannya. Dalam wawancara secara teori komunikasi transdimensi, Mr. Soekarno memiliki 41 roh dalam dirinya, dan ia tidak pernah tua sampai kapanpun. Dengan 41 roh itu, berarti Mr. Soekarno memiliki 41 nama. Saat ini dia menggunakan nama lain dengan casing yang sama. Ir Soekarno adalah orang pintar. Ia kuliah di ITB Bandung, sedangkan Mr. Soekarno tidak pernah sekolah tinggi. Tetapi Mr. Soekarno sangat sakti mandraguna. Ia memiliki kemampuan yang tidak bisa disaingi atau ditandingi oleh kesaktian manusia manapun di planet bumi ini. Mr. Soekarno mengendalikan emas, platinum, berlian, dan batu permata yang dititipkan kepadanya yang kemudian disebut harta amanah Soekarno. Kendati demikian, Mr. Soekarno sejak dulu sampai sekarang tetap saja miskin kehidupannya.